Halo, selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Ya akhirnya ini Kak, saya nyerah deh. Sebelumnya saya sempat kekeh nih mau harus ketemu langsung, tapi tampaknya susah ya mendatangkan narsum. Ya akhirnya ikut new normal aja deh. Kita Zoom sekarang ya. Dan memang setelah sekian lama ini kita tidak tayang karena menunggu bisa live langsung, tapi tampaknya susah. Akhirnya sekarang kita datangkan narasumber-narasumber yang pasti sudah banyak yang kangen ini karena lama tidak muncul di Realita TV. Ya langsung saja ini kita sapa satu-satu ya. Ada Kak Rocky Gerung. Halo. Halo, New Realita. New Realita. Aduh, kok tambah ini ya, tambah kelihatan muda nih Kak Rocky, lama nggak ketemu. Habis botok katanya ya, syuting botox. Iya, saya botox-botoxan dulu, terus pedicure, manicure tuh. Karena mau masuk ke era new normal, mesti semua serba new. Kecuali presidennya old. Oh, new normal tidak termasuk presiden, hati-hati itu. Langsung Kak Henry Satrio menggeleng-gelengkan kepala. Halo, apa kabar Kak Henry? Baik, Mbak Rahma. Bang Rocky, apa kabar? Enak banget. Enak banget ya. Mbak Rahma juga sehat-sehat kelihatannya. Ya. Kemudian ini langsung saja ya kita sambung dengan narsum selanjutnya, ada Syahganda Nainggolan. Apa kabar Kak Syahganda? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Masih laku ya? Salam Pancasila. Apa ini? Ya, selama kita tidak ketemu, banyak sekali bahasan-bahasan sebenarnya yang ingin kita perbincangkan. Mungkin yang pertama dulu ini ya, kita soroti dulu soal new normal tadi itu ya. Karena kan sebelumnya Presiden sempat ya menyuarakan agar new normal begitu, kehidupan new normal life. Tapi kemudian kemarin justru Presiden sendiri yang mengingatkan agar kepala daerah hati-hati dalam memperlakukan new normal begitu. Karena bahkan ini kasusnya masih ada lagi. Jadi sebenarnya gimana sih begitu? Kalau dilihat komunikasinya. Mungkin dari Kak Rocky dulu, silakan Regu A. Iya, itu artinya presidennya abnormal karena berubah-ubah normalitasnya itu. Jadi itu satu fakta yang memperlihatkan bahwa memang nggak ada konsep dalam soal penanganan COVID ini. Yang ada adalah kepanikan untuk menyelamatkan ekonomi. Jadi semua hal akhirnya kita kembalikan ke situ. Hanya dengan membaca bahasa tubuh presiden, sebelum dia ngomong pun kita udah tahu ada yang ngaco di dalam kepalanya tuh. Jadi karena itu yang keluar juga adalah kebijakan yang mondar-mandir. Tapi masalahnya ini kan ganti mondar-mandir. Mondar-mandir. Apa masalahnya ini kan masyarakatnya sendiri sudah kadung new normal ini, sudah kadung semua keluar begitu kan, jangan-jangan Kak Rocky juga sudah mulai ini kan mau new normal juga begitu. Nah ini bagaimana? Masyarakat tentu saja ada urgensi ekonomi pada masyarakat kan. Dari awal masyarakat memang nggak ingin normalnya ini berlama-lama karena urgensi ekonomi. Nah pemerintah juga punya urgensi ekonomi, sama-sama punya urgensi ekonomi. Tetapi rakyat urgensinya itu soal perut. Pemerintah urgensinya soal perintah dari oligarki supaya buka akses perekonomian karena akumulasinya berhenti. Jadi lain motifnya, walaupun dua-duanya soal ekonomi. Ya. Kan kita nggak bisa bikin tukar tambah antara perut rakyat dengan kerakusan oligarki. Oligarki karena dia rakus, maka dia ingin segera ekonomi beroperasi. Rakyat sebaliknya, karena perutnya lapar, maka dia ingin ada aktivitas. Nah, pemerintah mestinya nggak boleh tanggung beri keputusan. Tapi tadi pengantar Rama benar, Presiden akhirnya ada dalam dilema nih, mau buka apa nggak buka. Nah, sialnya, dilema itu ada pada orang yang punya kekuasaan. Padahal Presiden nggak boleh punya ada dilema. Karena dia punya semua kapasitas untuk memutuskan. Jadi Presiden yang dilematis justru menjadi lahan subur untuk second wave dari si COVID. COVID paling senang orang yang dilematis itu. Ya, tapi Kak Syahganda ini pemimpin yang dilematis tadi tentunya ini berdampak kepada pemimpin daerah. Misalnya Anies sudah akhirnya terpaksa mengeluarkan transisi begitu ya. Tapi kemudian justru Jokowi sendiri yang mengingatkan, kepala daerah hati-hati loh. Loh ini jadi gimana ya gitu. Komunikasinya seperti apa nih Kak Syahganda? Ya, jadi new normal ini kan sebuah terminologi yang bersifat internasional.
ya, yang kemudian merujuk pada pengertian-pengertian yang itu WHO itu melakukan standarisasi terhadap istilah itu. Dalam menentukan new normal itu kita bertanya ya apakah terjadi flatten the curve, ya, apakah kurvanya melandai atau tidak, atau dia sebenarnya trajektorinya itu menaik kurvanya. Nah, Anies itu paham itu, Jokowi tidak paham. Anies paham itu, makanya dia tidak kasih kata new normal di Jakarta. Dia bilang transition period, masa transisi. Kalau new normal itu dalam standar bahasa internasional, itu kurvanya harus melandai. Nah, di ASEAN ini, di ASEAN dan sekitarnya ini, ya, Indonesia itu tidak pernah melandai. Singapura dia sekarang naik lagi, pernah melandai, tapi Singapura kemudian memahami bahwa itu bukan masalah di penduduk asli mereka, tapi adalah migrant workers. Jadi mereka itu langsung memanage dan memaintain sehingga dia tetap yakin bahwa istilah new normal itu bisa dia lakukan. Nah, kemudian yang buruk lainnya di ASEAN ini adalah Filipina, ya. Tapi di antara semua ini yang terburuk sebenarnya Indonesia, ya. Karena Indonesia ini tidak pernah terjadi sebuah sebuah tahapan-tahapan yang seperti di Wuhan, di Korea Selatan, di Jepang, di Vietnam, di di Lombardi, Italia, di Prancis dan lainnya. Itu nggak pernah ada tahapan di mana seluruh negara-negara itu melakukan kerja aksi cepat, melakukan lockdown atau semi lockdown, kemudian melakukan pengerahan tenaga medis kepada rumah sakit membutuhkan, kemudian menghentikan semua aktivitas ekonominya baik secara sadar maupun secara terpaksa. Nah, itu kemudian mereka berhasil semua. Jadi pada saat bulan Mei kemarin, orang-orang di Italia itu melakukan pesta dansa kemenangan. Karena apa? Karena mereka itu 2 bulan itu terkurung, ya, tidak bisa sama sekali keluar dari rumah. Itu contoh di Italia. Di Wuhan juga kita tahu, ya, di banyak tempat. Nah, Indonesia ini tidak pernah melakukan sebuah tahapan, ya, dari kasus sebelum kasus, ya kan, kemudian ada kasus, kemudian yang sekarang. Jadi tahapan yang diakui internasional nggak ada. Jadi Nggak ada tahapan lockdown itu ya? kalau apakah lockdown, apakah PSBB yang serius atau apa, itu nggak ada, dan itu sangat terlambat kalaupun PSBB-nya ada. Nah, inilah makanya kalau kita bicara new normal, ini versi Indonesia. Jadi harus kita bilang new normal versi Indonesia. Ini dulu harus ada terminologi yang kita sepakati, karena new normal yang versi WHO dan international community, ya, itu tersendiri. Bukan versi Indonesia, versi Presiden Republik Indonesia. Versi Jokowi lah. Iya, tapi Kak Henry, jadi bisa dikatakan new normal ini lebih ditekankan, khususnya yang versi Indonesia ini ya, versi NKRI ini ya, bahwa new normalnya ini lebih karena alasan ekonomi, bukan alasan keamanan begitu, atau alasan memang sudah melandai kurvanya. Oh, oke. Jadi gini, sebelumnya pemirsa Realita TV, ini saya pakai begini nih, ikut-ikutan kuis. Jadi kalau Bang Saganda sama Bang Rocky menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma, ini sini lagu ini. Jadi saya nggak bisa dengar tadi jawabannya apa. Jadi pertanyaannya bagus juga tuh Mbak Rahma. Mbak Rahma gini, kalau saya melihat the new normal ini, ibaratnya kalau kita sekolah itu ada ujian gitu ya, dan ini masuk semester baru. Jadi orang-orangnya sama, teman-temannya sama, gitu. Guru-gurunya juga sama, hanya pelajarannya berbeda kalau sekolah. Nah, the new normal ini ibaratnya kebiasaan baru saja. Nah, kenapa saya mengibaratkan itu semesteran? Karena sebetulnya antara semester itu kan ada ujian kan. Nah, COVID ini ujian. Ujiannya buat siapa? Buat rakyat, buat pemimpin. Semua elemen ini diuji. Kalau untuk para pemimpin ini diuji. Level kepemimpinannya ini ada di mana. Para menteri juga gitu, diuji. Tingkat keprofesionalannya ini di mana. Gagap nggak kalau kemudian masuk ke era pandemi seperti sekarang. Rakyatnya juga diuji. Bisa patuh nggak? Bisa tertib nggak? Tapi kan jawaban banyak sekali yang terbuka pada era COVID. Yang pertama misalnya, ternyata Indonesia itu industri kesehatan atau kedokteran itu tertinggal jauh. Begitu masuk pandemi, kocar-kacir kita. Sulit sekali menangani
wabah yang namanya COVID ini. Nah, Iya. kalau kemudian tadi Mbak Rahma bertanya juga kenapa pemimpin daerah dan pemerintah pusat ada perbedaan dan lain-lain itu, ya karena memang ujiannya beda antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu pengen juga dilihat sebagai sosok yang mumpuni oleh rakyatnya. Jadi kadang-kadang suka ngelawan juga kan. Hal yang paling berbahaya dari COVID ini, kita bisa melihat pertunjukan bahwa ternyata daerah dan pusat belum tentu kompak loh Mbak. Ya, itu bukan ternyata, memang begitu. Ya, tetapi tadi dikatakan Pak Kak Henry, ujian begitu kan. Nah, kalau ujian itu kan mesti ada nilainya. Nah, sekarang ayo kita nilai dulu dari Kak Henry dulu. Kalau ujian kepemimpinan begitu. Nah, ini nilainya bagaimana ini mulai dari pemimpin pusat sampai pemimpin daerah? Ya, kalau saya lihat ini karena ujiannya dadakan ya. Jadi tanpa ada kisi-kisi. Ini kalau 1 sampai 10 ini nilainya antara ya 60 lah. Lulus sih, tapi ya dalam perbatasan. Kenapa saya katakan 60? Yang lulus siapa? Ini boleh dikasih alasannya kenapa saya kasih 60? Ya. Jadi para pemimpin itu rata lah 60 semua, karena saya melihatnya memang ada beberapa soal yang bisa diselesaikan gitu ya. Tapi ada juga beberapa soal yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau ibarat passing grade ini memang hampir saja tidak lulus walaupun lulus. Jadi artinya boleh melanjutkan ke new normal gitu. Ya, kita lanjutkan. Saya mungkin ke Kak Rocky dulu ya, urutannya ya. Kalau menurut Kak Rocky, hasil ujian ini, karena ini COVID ini bisa menjadi ujian kepemimpinan. Nah, nilainya berapa? Kalau ada ujian ada nilainya kan? Nilai si pemimpin. Ya, semua pemimpin pusat maupun daerah. Oke, saya agak berbaik deh. Saya kasih A-. Tumben. Ya, artinya Alasannya? akalnya minus. A stand for akal. Serius? Ampun. Ini nilainya A minus, akal minus itulah. Ya kan kurikulum baru, tapi kepala sekolahnya kepala sekolah jadul lama itu. Ya nggak ngerti bahwa new normal itu artinya seluruh paradigma berubah, bukan juga sekedar diucapkan. Gitu. Udahlah ada. Kalau Kak Syahganda berapa nilainya? Ya, saya lanjutkan dulu ya, sedikit ya sebelum nilai ya. Ini kan jadi Karena tadi dia saya sudah mengatakan bahwa Gak ada mau naikin nilai nih, jadi dia lanjut dulu. new normal ala Indonesia, ya itu bahayanya kenapa? Karena itu kan kalau kita lihat apa sih yang paling minimum yang bisa dilakukan oleh sebuah negara, itu adalah mengendalikan R-nya, R dari sebuah kurva antara yang masuk jadi pasien dengan yang keluar sehat, ya itu kemudian yang masuk dengan yang meninggal. Jadi ada rasio itu, rasio kematian terhadap yang kena COVID dan lain-lain. Negara-negara yang paling buruk di dunia adalah negara-negara yang masih mampu untuk mengendalikan dari sisi manajemen, health management system. Jadi dokter-dokternya itu tidak mati kena COVID. Ya, kalau kita sudah 33 yang meninggal, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi mereka di surga. Kemudian perawat-perawatnya dan berbagai frontliner lainnya di rumah sakit. Inilah sebenarnya negara yang paling sedikit-dikitnya harus lakukan sebagai bagian dari upaya ya mengendalikan kurva daripada COVID ini. Yang paling hebat tentu model kayak Vietnam ya, Selandia Baru dan lain-lain itu betul-betul flatten the curve. Itu kurva di New Zealand itu sudah 2 minggu lebih itu nggak ada yang sakit lagi. Ya itu di Vietnam juga. Makanya mereka sudah tepuk tangan sudah. Tapi beda Kak Syahganda, beda kan rakyatnya juga beda. Di sini meninggal aja ditarik paksa ini. Itu bukan soal rakyat. Ini gini, ini makanya kalau kita mau menilai yang Bung Henry, saya ini kesulitan karena saya melihat bahwa misal Anda hari video don't know what you know. Nah, yang paling buruk ini kita di kurva di kuadran yang keempat itu.
ya kan? Dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, jadi ini rejim Jokowi betul-betul dari awal itu masih tepuk tangan, dia membiarkan ya. Jadi ini kan semua ada baik Harvard University Health Center yang kita udah diskusi sebelum Rahma kita lockdown semua dulu pernah di tempatnya Rahma sama Rocky Gerung dan Henry Satrio, kita udah melihat bahwa ini pemimpin-pemimpin kita masih canda-canda. Ya, ngapain lo pakai masker, kata Menteri Kesehatan. Padahal Menteri Kesehatan di Vietnam dan di Thailand itu bagi-bagi masker kepada masyarakatnya. Misalnya seperti itu, ya. Minumlah jamu dan empon-empon. Dan lain-lain, semua masih canda-canda. Makanya ya kita sama sekali di tahap awal itu tidak mengindahkan apa yang dilakukan bangsa-bangsa beradab di dunia. Sehingga apa? Sehingga kita mengambil risiko. Ya. Resikonya apa sekarang? Resikonya sekarang itu adalah kalau orang bilang kurva kita itu kurva kayak benang kusut. Nggak tahu bagaimana nih kurvanya nih. Kalau orang kurva lain itu ada menurun, landai, ada naik sedikit lagi, landai lagi, kalau kita nggak jelas kurva. Nah, kembali ke persoalan kita tadi, ya ini yang kenapa mereka nggak paham, ini juga bisa terjadi ya karena mereka itu terlalu mengagungkan untuk pertumbuhan ekonomi. Saya melihat memang banyak orang yang mengapresiasi Jokowi tepuk tangan karena Q1 itu kuartal pertama ekonomi kita masih tumbuh 2,9%. Mereka nggak tahu, ya itu trade off. Hampir semua negara yang melakukan flatten the curve, ya, yang mengejar supaya mengendalikan COVID ini, semua itu pertumbuhannya minus ekonominya. Nah, kita memang pertumbuhannya positif di kuartal pertama. Tapi efeknya apa? Efeknya sekarang kita itu menjadi negara terburuk di dunia yang susah memprediksi masa depan bangsa kita. Jadi kalau ditanya nilai, itu Rocky Gerung bilang negatif, saya tuh kebingungan menilainya karena mereka tuh dikasih soal nggak ngerti soalnya. Itu mungkin. Ujiannya biologi yang dijawab fisika, ekonomi yang dijawab ekonomi. Ya, Kak Henry, iya tadi survei indikator politik Indonesia itu elektabilitas Anies turun justru karena penanganan COVID ini. Nah, ini masih nyambung dengan nilai tadi, berarti nilai Anies ini menurut survei, setidaknya satu survei ini minus juga begitu. Ada survei nggak di kedai kopi? Enggak, di kedai kopi bukan lembaga survei MITU, Mbak Rahma. Jadi kalau orang lain bikin survei ya kita nggak perlu ikut-ikutan juga. Kita kemarin kan sudah launching survei tentang COVID kan, Bang Rocky juga jadi saksi tuh waktu kita launching. Nah, Mbak Rahma begini, dalam survei itu kan ada proporsional juga. Jadi ada datanya itu data proporsional. Jadi kalau Jawa Barat, Jawa Tengah itu otomatis respondennya akan lebih banyak dibanding Jakarta. Tapi begini, kalau menurut saya ya nggak apa-apa kalau kemudian elektabilitas Anies turun saat ini. Justru kan yang deg-degan itu pasti adalah orang-orang yang elektabilitasnya naik tapi pada sekarang gitu, pada saat ini 2020 kan pilkadanya masih 2024. Jadi alangkah pilpresnya kan 2024. Jadi kalau sekarang naik itu justru harus deg-degan. Apakah akan bertahan lama? Tapi begini maksud saya, wajar penilaian itu dilakukan oleh masyarakat. Tapi kalau kemudian penanganan COVID ini dianggap sebagai ada kaitannya dengan elektabilitas pada saat pilpres, ya ada benarnya, tapi ada juga tidak benarnya. Kenapa? Karena kan masih lama juga akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pada pilpres. Tapi benar Mbak Rahma, bahwa ada penilaian pada saat ujian, itu betul. Nah, ujian itu kan kalau kita ingat, dulu kan nggak peduli usaha yang kita lakukan itu seperti apa dalam ujian. Yang penting jawabannya benar atau salah. Dan konyolnya juga, perhitungan akhir, nilai akhir itu nggak pernah mempertanyakan usaha kita sampai mana. Mau kita usaha jungkir balik, kosabil koprol kerjainnya gitu ya, terus sampai yang penting hasilnya. Yang penting hasilnya. Jadi orang nembak aja, nembak jawaban, kalau itu tembakannya pas, ya jadilah dia, betul lah gitu. Jadi maksud saya, kalau secara perhitungan wajar kalau kemudian Mas Anies dinilai tidak bagus
dalam penanganan. Karena apa? Karena hasil akhirnya itu kan banyak yang menderita COVID di Jakarta, kemudian banyak juga yang meninggal. Orang belum melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan sebagai gubernur. Nah, itu tugasnya siapa ya? Itu nanti tugasnya Rocky Gerung dan Syahganda kalau dia jadi jubirnya Anies Baswedan. Nah, ini langsung tanya menyampaikan usaha-usaha itu. Tapi yang menarik ini Kak Rocky ya, ini Ya, mungkin kenapa? satu survei saja sih yang lucu ya, mensurvei penanganan corona ini, bahwa elektabilitas Anies itu di bawah Ganjar Pranowo loh, menurut survei ini. Ya, saya baca itu dan tiba-tiba saya tahu bahwa yang bergembira adalah istana tuh waktu survei itu diucapkan sehingga diviralkan oleh influencer istana. Itu artinya yang pesan adalah istana. Itu artinya respondennya adalah buzzer kan. Begitu dong, dia yang gembira. Tapi kalau Henry tadi betul, kalau misalnya Anies itu menurun hanya karena COVID itu, oke. Berapa persen dia turun sekarang coba elektabilitasnya? Saya bikin dugaan yang lebih radikal lagi. Anies elektabilitasnya per hari ini tinggal 1,2%. Itu versi saya. Tetapi penantang Anies dia minus 1% itu. Itu namanya Anies yang menang. Jadi ngapain bikin survei begituan kalau penantang Anies itu nggak ada? Loh, ini katanya penantangnya Ganjar Pranowo di atasnya, begitu Kak Rocky. Iya, saya baca, saya ikuti Ganjar juga, saya cukup kenal dan narasi Ganjar juga ngikut-ngikut narasi Anies kan dalam soal COVID kan. Kalau saya sebagai yang mengamati narasi, saya nggak peduli elektabilitas. Yang pinter dalam pengetahuan tentang COVID itu satu Anies Baswedan, Gubernur DKI, satu lagi itu si Gubernur Sumatera Barat, siapa namanya itu? Gubernur Sumatera. Iya. Iwan Prayitno. Iwan Prayitno. Itu kelihatan dia paham tentang ilmu pengetahuan. Dia paham statistik, dia paham demografi, dia paham kesehatan sosial dan itu. Jadi apa yang disurvei hanya mungkin itu respondennya adalah buzzer sehingga hasilnya begitu kan. Ini menarik Kak Syahganda, katanya responnya buzzer, berarti survei itu dari kita untuk kita ya, oleh kita begitu. Tapi kalau Syahganda melihatnya bagaimana? Jadi ini begini Bu Rahma, jadi kita ini sekarang kan sebelum terakhir saya ini, jadi di bulan Maret ya, halo? Iya lanjut. Di bulan Maret itu kan kita di Sarita TV, di Realita TV, ya saya udah bilang bahwa Jokowi akan jatuh dalam 6 bulan. Iya kan? Ini saya mau meralat itu. Ya, itu ada saya tuh. Saya mau meralat itu. Yang saya mau katakan sekarang, setelah kita 2 bulan nggak ketemu, ini yang mau jatuh bukan Jokowi, tapi bangsa dan negara Indonesia ini hancur. Jadi nggak jadi Jokowi aja ini yang jatuh, kita semua jatuh. Nah, Jokowi, termasuk Anies dan lain-lain, semua. Ini orang nggak bisa membayangkan apa yang terjadi sekarang. Ini sebenarnya, ini bukan lagi soal coronavirus. Ya, ini ada 3 tingkatan. Ya, pertama orang coronavirus, itu public health system. Yang kedua, ya, ekonomi collapse. Itu orang sekarang di dunia internasional bicara soal deglobalization and decoupling of economic. Itu tema-tema besar sekarang di dunia. Yang ketiga, orang bicara civilization collapse. Ya. Yang Indonesia ini sekarang yang collapse itu civilization-nya udah tahapan paling tinggi menurut saya. Jadi kita ini udah bahaya. Jadi kalau survei-survei itu buat saya udah orang-orang yang nggak waras saja yang masih percaya survei. Ya, ini sekarang bukan soal survei Anies atau survei tidak Anies. Negara ini sekarang sibuk berpikir mau cari utang, ya 1.039 triliun. Tapi sampai sekarang stres nggak tahu mau ngutang kemana. Ya, kemarin saya baca tulisan Bambang Susatyo, Marwar Sirait dan Andi Rahmat, 3-tiganya pendukung utama Jokowi. Ya, itu aja udah hopeless. Ya, ketika saya ditelepon sama Andi Rahmat tadi malam, saya menjelaskan sama mereka, kamu mau membebankan semua dalam tulisan kamu itu dalam stimulus ekonomi, pemulihan itu kepada state. Nggak akan ada, saya bilang, uangnya. Dan Bank Indonesia sampai sekarang nggak akan mungkin cetak uang. Karena apa? Karena itu sudah tidak mungkin Bank Indonesia melakukan cetak uang seperti
tahun 98, ya nggak ada lagi di kemampuan Bank Indonesia, dan dia takut ditangkap seperti zaman dulu. Jadi Sri Mulyani mau ngutang kemana? Saya kasih tahu IMF sekarang, IMF itu 160 negara antri mau utang ke IMF, termasuk 10 negara kreditornya, Amerika dan lain-lain. Amerika mau cetak uang 3 triliun US dollar. Cina mau cetak utang 4,7 triliun yuan. 3,7 triliun yuan itu dalam infrastruktur bond, yang 1 triliun yuan itu dalam bentuk pandemic bond. Nah, kita mau coba buat pandemic bond kemarin, nggak laku. Sri Mulyani itu mau buat pandemic bond. Jadi kita ini pada akhirnya harus tahu dalam 2 bulan ke depan, yang ada itu rakyat kelaparan, rakyat marah, social unrest, dan huru-hara di mana-mana. Nah, kalau negara-negara seperti ini, dalam semua buku-buku tentang The Rise and Fall the Great Nation, atau The Rise and Fall the Nation, ini kita masuk yang disebut the fall itu, kita hancur. Jadi kalau orang masih berpikir Jokowi, masih berpikir Anies dan lain-lain, saya udah nggak pernah lagi berpikir itu. Ini ke depan ini, ya kita ini sudah hancur babak belur semuanya. Tapi yang kok yakin sekali, Kak Syahganda, kok yakin sekali, nanti gini loh, Kak Syahganda ini kan kalau mengkritik pemerintah itu apa ya, sangat vulgar gitu bisa dikatakan ya. Nah ini kalau misalnya ditantangin debat juga bisa nggak sama Rocky Gerung? Oh iya, bukan, enggak, ya ini bukan soal ditantangin debat sama Luhut maksudnya. Mau debat atau nggak debat, begini, ini karena ada yang disebut Yusuf Kala kemarin. Itu 2 bulan golden time, ya Januari Februari itu diabaikan. Itu satu, coba lihat. Yang kedua, apa yang kamu lihat itu yang disebut oleh Anies kemarin, kita menyembunyikan informasi adanya COVID di bulan Januari dan Februari. Itu dirilis tanggal 6 bulan 6 kemarin oleh majalah terbesar di Eropa, di Economist, ya, dan kemudian sebelumnya oleh Sydney Morning Herald. Yang kemudian kamu lihat lagi, ya kemarin itu Pangdam Brawijaya, ya Pangdam Brawijaya mengatakan Risma dan kawan-kawan tidak ngurus COVID, cuman canda-canda, main drama. Itu kan bukan saya ngomong. Kalau saya ngomong nanti saya dikejar-kejar sama buzzer. Nah, ini yang ngomong Panglima Daerah Militer Brawijaya. Yang ngomong, baca semua di koran. Nggak ada yang ngurus ini semua. Panggung sandiwara, ya. Cuman satu menurut saya yang memang dari awal itu konsisten untuk ngurus COVID itu cuma Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan itu siapa? Karena Anies Baswedan kan bukan pemerintah pusat. Dia adalah pemerintah daerah. Ketika pemerintah pusatnya buka transportasi, KRL, Jabotabek, buka transportasi pesawat terbang, sebentar buka, sebentar enggak. Ya dia di Jakarta ya gagal juga. Makanya ini kegagalan ini akan total dan ini negara kolaps. Jadi bukan hanya Jokowi yang 6 bulan menurut saya kolaps dari prediksi kemarin. Nambah ini. Negaranya ini kolaps juga. Kak Rocky, ini sebelum pertanyaan selanjutnya, Kak Rocky juga kan kalau ngeritik pemerintah ini kan vulgar juga gitu kan ya, kadang-kadang pilihan katanya juga dungulah apalah gitu kan. Nah ini ya. Itu paling sopan buat keadaan sekarang. Itu sudah paling sopan ya, sudah majas, sudah diperhalus ya, karena sudah. kita berhadapan dengan pemerintah yang brutal, jadi mesti vulgar juga kan, dia brutal aja nih, kebijakan brutal. Tapi seandainya ditantangin Luhut gitu, suruh debat begitu, mau nggak ditantangin apa atau pemerintah pusat yang dikritik-kritik begitu? Berani nggak? Ya, saya berdebat dengan argumen. Merendahkan Rocky Gerung, debat sama orang nggak punya kapasitas. Terima kasih jawabnya Ganda. Nggak, Rocky Gerung dan saya ini sudah 30 tahun lebih jadi TV. Sangat mencintai bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia. Orang-orang lain itu entah kapan dia mencintai, saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita disuruh debat sama orang yang nggak mencintai bangsa ini, bagaimana? Waduh. Tuh, Rahma, itu. Ya. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya, Kak Rocky. Sebenarnya ada yang, ini pertanyaan besarnya ini loh, pertanyaan besarnya. Apakah ya ini kita nggak mau sevulgar Kak Syahganda ya bahwa negara ini akan hancur begitu kan? Kok kayaknya serem ya? Aduh gitu kan. Tapi ini pertanyaannya ini aja deh, bukan hancur. Apakah negara kita ini baik-baik saja, Kak Rocky? Mengingat begini, mungkin kita semua tahu ya, ada orang kerja mau dipotong tapera begitu. Kemudian PLN tiba-tiba tagihannya naik.
yang protes katakan kampret katanya atau macam-macam lah, banyak lah bahkan bulan Juli ini BPJS mau naik, udah lagi tentang dana haji. Pertanyaan besarnya, apakah negara kita baik-baik saja, Kak Rocky? Ya itu Syahganda tadi betul menerangkan itu dengan cara yang dramatis. Tetapi sebetulnya faktanya sama itu. Kalau pakai istilah yang lebih akademis namanya regime fatigue gitu. Regime ini mengalami metal fatigue. Jadi crack udah tapi nggak kebaca karena ditutupi dengan rapi oleh semen gitu. Padahal di dalamnya beton bajanya itu udah retak gitu kan itu. Nah kita bisa baca itu dari kebingungan pemerintah, bukan sekedar kebingungan, kepanikan. Mau keluarin papers hutang, dijual ke pasar, ke publik, tapi pemerintah minta supaya Bank Indonesia beli di pasar perdana itu menandakan bahwa nggak ada sebetulnya keyakinan bahwa kebijakan pemerintah akan dibeli oleh publik. Soal tapera tadi, panik, kumpul duit dari mana, ambil aja, pokoknya masukin dulu tuh. Balance segala macam. Jadi itu satu keadaan di mana kecemasan pemerintah terbaca dari kebijakannya justru. Ya karena itu saya Ganda benar mengatakan bahwa ya ini rejimnya fatigue gitu. Saya Ganda naikin tone-nya bangsa ini potensial runtuh. Ya memang kalau rejimnya fatigue, sementara dalam keadaan kelelahan rejim ini tidak bisa diambil alih oleh oposisi, maka bangsa ini runtuh. Lain kalau ada oposisi akan ambil alih kelemahan rejim ini. Pak Jokowi kemarin bicara ini demokrasi gotong royong, tidak mengenal oposisi. Jadi begitu pemerintahan Jokowi jatuh, yang mengambil alih siapa? Kalau ada oposisi punya tawaran alternatif. Cara jual surat utang begini loh, cara nurunin suku bunga begini loh, cara deal baru agar supaya bond kita itu dihargai di luar negeri begini loh. Kan itu soalnya kan. Nah sekarang nggak ada itu. Dan nggak ada orang dari dalam pemerintah yang bisa ucapkan keyakinan bahwa kita di mata internasional masih bermutu. Bahkan internasional bilang kita ban Indonesia dalam daftar bahwa nggak boleh ada orang Indonesia masuk ke negara kita karena mereka pembawa virus. Jadi kesimpulan saya, ini pemerintah gagal di dalam soal yang sangat krusial hari ini, yaitu memelihara kesehatan publik. Itu aja dia udah nggak bisa. Jadi kalau ditanya misalnya, apa penyebab corona ini bertahan? Sehingga kurvanya naik terus. Bukan karena virusnya bandel, tapi karena kebijakannya buruk. Jadi kalau ada dokter meninggal, dia tidak meninggal karena virus, tapi meninggal karena kebijakan politik buruk dari rezim. Dia meninggal karena kebijakan yang buruk, yang sebetulnya bisa tadi diminimalisir sejak 2 bulan yang lalu. Tadi gold periods yang hilang itu kan. Jadi ngomel-ngomel di antara pemerintah itu ya ngomel di antara orang dungu aja kan. Si ini bilang yang, jadi saya udah malas sebetulnya menganalisis. Kan akhirnya kita mesti balik pada kapasitas presiden untuk mengatur koordinasi, itu nggak bisa, nggak ada. Kalau dia punya kapasitas dari awal, bilang, oke, saya presiden, saya hanya akan bicara setelah konsultasi dengan kepala gugus tugas, bukan konsultasi dengan pembisik, bukan konsultasi dengan influencer, bukan konsultasi dengan buzzer, bukan konsultasi dengan menteri-menteri. Mestinya presiden hanya menunggu keterangan dari gugus tugas. Dari Jenderal Doni, baru presiden sebagai kepala negara, amplifikasi itu sebagai public address bagi masyarakat. Sekarang gugus tugasnya ngomong lain, presiden ngomong lain, artinya orang membaca atau minimal saya membaca, presiden tidak mendengar keterangan gugus tugas. Dia mendengar influencer, dia mendengar oligarki, dia mendengar akumulator yang ingin segera ekonomi tumbuh. Dia nggak dengar ID, dia nggak dengar researcher. Jadi inilah akibatnya kalau presiden kapasitasnya kurang gitu. Sehingga sebetulnya dia bisa bikin perbandingan kalau dia mampu untuk mengolah data dunia dibandingkan dengan ocehan-ocehan kepala daerah, lalu dia ambil kesimpulan, oke, seluruh itu problemnya saya serahkan keputusannya pada gugus tugas. Saya hanya menjadi juru bicara gugus tugas. Mestinya begitu kan? Secara teknis presiden itu harusnya jadi juru bicara dari gugus tugas. Karena soal pandemi ini adalah soal koneksi internasional. Gugus tugas berhubungan dengan internasional. Gugus tugas dunia terkoneksi dalam data. Nah, kita disembunyikan data itu dari awal. Yang dari awal presiden bilang kita akan tangani COVID ini dengan pendekatan bukan pendekatan intelektual tapi pendekatan intelijen.
wordingnya begitu, artinya tersembunyi itu. Kan ngaco kan? Atau mungkin bahwa itu presiden nggak bisa bedain antara intelektual dan intelijen. Kan jadi kacau itu. Nah, kekacauan itu tadi yang Rahmat terangkan di awal, bahwa berubah-ubahlah kebijakan presiden. Ini normal, tapi hati-hati ya. Apa namanya, mau membuka tapi tutup lagi ya. Ya udahlah itu. Udah benar tadi Syahganda itu udah. Dia selalu benar kalau dalam urusan bangsa tuh. Baik. Pokoknya memang begitu. Kecemasan itu ada pada semua orang kok bangsa ini bisa gagal. Ya, tapi anehnya ini Kak Henry, meskipun kondisinya sudah kalau kata istilah kalau kita di fatigue, istilah Syahganda tadi itu kolaps lah, negara ini mau kolaps gitu. Tapi di masyarakat sendiri, meskipun banyak ya yang sudah kemudian berubah, dukungan terhadap pemerintah sendiri masih kuat. Maksudnya bukan hanya buzzer dong. Ya cebong kampret ini masih kuat loh, meskipun banyak yang sudah beralih ya, semua menjadi kampret pada waktunya begitu. Cuman masih banyak juga ini, masih menguat meskipun kondisi negara sudah seperti ini, pungutan tapera, BPJS, PLN, lain-lain, tapi tetap saja dukungan masih kuat tampaknya ya. Atau ada survei lain begitu? Oke, jadi gini Mbak Rahma, selama COVID ini ada 4 hal yang menurut saya perlu diperbaiki oleh pemerintah. Yang pertama adalah prioritizing, membuat prioritas. Makanya tadi Mbak Rahma bilang, kok tiba-tiba ada BPJS naik, terus kemudian ada tapera gitu ya. Itu kenapa? Itu karena prioritas yang menurut saya perlu dibuat dan perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Saya yakin program-program itu program-program bagus yang dibuat pada era normal, sebelum COVID. Nah, pemerintah harusnya begitu ada COVID, ini juga disesuaikan, dan nampaknya tidak kan. Jadi muncullah tapera, lagi susah-susahnya kemudian masyarakat dipotong. Kalau dipotongnya itu juga apakah kemudian dapat rumah yang sesuai dengan keinginannya kan juga belum tentu. Maka timbul lagi misteri. Ini siapa sih yang paling diuntungkan dari tapera ini? Nah, kemudian yang kedua koordinasi. Jelas sekali antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah koordinasinya lemah. Bahkan terang-terangan ada beberapa kepala daerah yang melawan pusat. Ngajak debat menterinya itu belum pernah terjadi menurut saya. Nah, kemudian yang ketiga ini masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini penting sehingga tidak lagi ada tumpang tindih komunikasi. Bayangkan saja antara presiden dan menteri perhubungan saja beda tuh pesan yang disampaikan. Belum lagi kan menteri-menteri yang lain. Yang keempat permasalahannya yang perlu ditingkatkan yang tadi Bang Rocky katakan, persoalan mendengarkan. Pemerintah ini kurang mau mendengarkan. Coba kalau sering-sering mendengar aktivis yang sudah 30 tahun lebih ini bicara kan, Bang Rocky dan Bang Syahganda. Kalau saya aktivis yang hampir belum 30 tahun saya menjadi aktivis, itu kan masih muda. Kalau pemerintah mendengarkan untuk melakukan, jadi gini, mendengarkannya adalah untuk memahami apa yang disampaikan rakyatnya. Yang ada sekarang, mereka mendengarkan untuk mempersiapkan bantahan. Nah, kalau mendengarkan hanya untuk mempersiapkan bantahan, ini nggak akan masuk, nggak akan dipikirkan. Nah, kalau 4 hal tadi diperbaiki, menurut saya seharusnya tidak terlalu gagap pemerintah dalam menghadapi COVID ini. Masuk ke yang tadi, kenapa kemudian hal-hal ini terjadi? Coba PLN bukan menaikkan ya, mereka berkali-kali membantah dan mengklarifikasi itu akibat penggunaan. Oke lah, sekarang penggunaan masyarakat itu melambung tinggi. Akibat apa? Akibat kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk work from home. Kalau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masyarakat membayar uang lebih atau tagihan lebih kepada PLN akibat listrik yang digunakan, harusnya siapa yang bertanggung jawab? Harusnya pemerintah ikutan cawe-cawe untuk itu. Karena pemerintah memberikan kewajiban untuk stay home. Work from home juga. Nah ini kan enggak. Bahkan PLN sempat sibuk-sibuk juga sewa-sewa buzzer. Mudah-mudahan saya salah nih. Tapi pernah ada trending di Twitter itu tagihan PLN oke aja. Dan kalau di search itu sama Ismail Fahmi, dibongkar itu banyak sekali yang mencuitkan itu followernya di bawah 10 gitu. Jadi 1 digit. Nah kalau sampai berani menyewa buzzer untuk membuat trending sebuah perusahaan yang memonopoli listrik itu kan aneh. Jadi
antara prioritas, koordinasi, kemudian komunikasi dan mendengarkan ini tidak jalan. Coba kalau didengarkan saja, pasti harusnya pemerintah nggak, oh iya ya, itu Baik. tagihan listrik rakyat banyak yang naik karena mereka kerja di rumah dan lebih banyak patuh mendengarkan kami bicara. Mereka stay at home. Kalau gitu saya bantu mereka. Kan Baik. bisa begitu. Baik, tapi saya kembali lagi ke Kak Syaganda ya, meskipun menggambarkannya tadi itu begitu dramatis tadi itu Kak Syaganda, bahwa ini negara sudah mau hancur lah, kolaps dan lain sebagainya, tetapi pada kenyataannya masih banyak kok yang mendukung pemerintah, dukungan terhadap pemerintah ini masih kuat, artinya Cebang masih kampret, masih sehat walafiat dua-duanya. Mbak Rahma, saya aja yang jawab itu boleh nggak? Ya boleh. Tambahin. Hmm. Jadi gini, di hasil surveinya Kedai Kopi pun begitu. Jadi kalau pemerintah ditanya responden bagaimana kepuasan atau kenyamanan Anda terhadap kepemimpinan pemerintahan sekarang, pasti mereka bilangnya nyaman. Jadi kalau dukungan itu selalu ada, karena di samping mereka menjawab nyaman, selalu ada pikiran di balik itu. Para kalau mengganti, gitu kan. Nah, karenanya, maka begitu ditanya bagaimana pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, oh, oke. Puas nggak? Puas. Nyaman nggak? Nyaman. Kira-kira kelebihannya apa? Kelebihannya apa ya? Kalau kekurangannya, wah kekurangannya 1, 2, 3, 4. Harusnya kan kalau nyaman dan memang puas, itu nggak ada kekurangan. Wah, saya puas kok nggak ada kekurangan. Kan harusnya begitu. Nah ini Baik, memang pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak pernah selesai dijawab karena puasnya orang Indonesia itu, ya, nyamannya orang Indonesia itu beda antara apa yang disampaikan dan dirasakan. Tapi Kak Syaganda, rasanya tidak ada itu negara yang hancur selama dukungan masyarakat masih kuat. Kita dulu dijajah saja karena semua mendukung, semua bersatu bisa mengalahkan penjajah. Ini tampaknya dukungan terhadap pemerintah juga masih kuat begitu Kak Syaganda? Ya ini kan kalau Sarita paham ya, ini yang hancur ini dengar nggak nih? Dengar. Kedengeran? Dengar. Yang hancur ini ini lebih parah. Semua orang ngaku ini lebih parah daripada Great Depression, ya, tahun 1930. Lebih parah daripada 1998 ketika krisis Indonesia hancur. Itu udah diakuin sendiri oleh rejimnya sendiri, oleh Sri Mulyani, ya. Jadi ini orang banyak yang masih canda-canda, tapi kayak Sri Mulyani menurut saya sih dia nggak canda, cuma dia terkungkung pada satu sistem di mana dia harus berbakti, ya. Tapi menurut saya semua orang paham. Ya, kalau Gubernur BI dari awal dia udah paham, dia nggak mau didesak-desak DPR untuk cetak uang, dia nggak mau. Ya, kita ingat misalkan DPR minta 1.600 sampai 1.800 triliun uang dicetak, printing money, bukan quantity easing yang sekarang dilakukan, quantitative easing yang sekarang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini printing money. Ini perdebatan nanti agak yang kita ingat menarik di situ. Tapi kembali ke ini, ya, ini kalau soal dikaitkan dukung-mendukung, ini ada dua. Satu, kita mau melihat masyarakat yang dia itu memang dipelihara dendamnya, ya, dendam itu misalnya ini, pada saat awal-awal pemerintah ini menghandle isu COVID, ya, itu yang keluar di hampir banyak media, tahu nggak apa? Itu adalah pemerintah, ya, menanyakan kepada masyarakat, pemerintah tuh Jokowi dan Mahfud MD dan lain-lain, apakah rakyat Indonesia setuju tidak memulangkan anak-anak ISIS? Boleh cek itu di bulan-bulan itu Februari Maret, ya. Dan itu yang keluar di hampir banyak media, lagi itu terorisme dan lain-lain. Cuman Indonesia yang masuk pada tema itu. Coba lihat seluruh Eropa itu kriminalisme berkurang, orang malah di rumah semua. Kita masih sibuk soal terorisme, ISIS dan lain-lain. Terorisme itu saya kasih tahu, tidak ada yang mau dibajak sekarang, tidak ada mau itu. Bulan itu lagi bangkrut, mau yang terbesar di Inggris, yang di Prancis itu Air France itu lagi bangkrut, apalagi Garuda. Teroris mau baca apa? Ya kan, tapi ini kita selalu memasukkan tema-tema supaya di masyarakat itu kebencian antara yang satu dengan yang lain itu terpelihara supaya blocking itu tetap ada dukungan kepada
rejim. Nah ini bahayanya. Nah jadi kalau survei mensurvei, terorisme banyaknya pasti ada, tapi jangan dilihat bahwa masyarakat nggak ada yang sadar. Ya misalkan masyarakat yang intelektual, dokter, ya kan dan lain-lain itu banyak yang kemudian memberikan apresiasi misalkan terhadap Anies Baswedan selama bulan-bulan Maret dan April dia melakukan kerjaan-kerjaan yang serius, membuka data tentang COVID ini, dia buka data COVID Jakarta Go ID atau Go ID, kemudian dihajar oleh Menkominfo dan Menteri Kesehatan. Dia nggak mau Anies melakukan satu pembukaan kepada publik. Jadi maksud saya nih kita kalau mengkaitkan dengan survei itu memang suatu yang susah kita masuk di akal sehat. Sebentar loh, kan survei ini cuma di dunia cuma satu-satunya di dunia yang ada cuma di Indonesia. Ketika ada COVID pakai survei, coba lihat seluruh dunia. Seluruh dunia tunjukkan nama saya, apakah ada perusahaan survei kayak Denny JA misalkan melakukan survei ada 158 kota dan provinsi yang harus dibuka pada bulan Juni, kata si Denny JA. Lihat surveinya Denny JA misalkan. Itu kan stinting. Pada saat yang bersamaan Jokowi bilang 102. Ya, ketika ada COVID pakai survei Jokowi 158. Dan kemudian yang dibilang Denny JA Jakarta tahunya Jakarta naik 5 lagi. Jadi ini kan kita kalau percaya survei, jadi kita ikut-ikutan penting. Jadi mending menurut saya kita kembali ke fokus. Ini bangsa udah mau hancur, ya. Kalau kata DNJA ini karena elitnya tidak memberikan ruang pada oposisi. Ya, saya ke Kak Rocky Gerung nih. Ini menarik tadi statement Kak Syahganda bahwa memang dukungan terhadap pemerintah masih ada dan masih kuat karena itu didapat dengan memelihara kebencian. Nah, ini sebenarnya saling sementara pemerintah sendiri juga sering mengungkapkan ada kebencian. Jadi memang jualan kebencian ini yang memang justru memperkuat dukungan begitu. Memang politik itu selalu mesti di dalam soal tadi, dalam keadaan krisis, dia memastikan siapa yang masih mendukung. Kalau pendukungnya kurang, dia akan ajukan isu-isu radikal untuk memecah belah sambil mengumpulkan ulang sisa-sisa pengikut. Coba kita perhatikan, tiba-tiba soal komunisme diedarkan lagi. WA dibahas di sosial media, orang yang kita nggak tahu reputasinya tiba-tiba ngomong tentang komunisme. Tiba-tiba macam-macam soal ideologi Pancasila tiba-tiba diucapkan lagi oleh Presiden. Hati-hati ya, yang ke utara, yang ke selatan, kita mesti kejar mereka, saya tahu ada di mana. Jadi itu pertanda bahwa ada kepanikan di dalam rejim. Karena itu dia mau melakukan remapping, pemetaan ulang. Loh. Apa yang terjadi sebetulnya, soal ini diajukan untuk menutupi tadi fondasi ekonomi yang buruk. Legitimasi yang berkurang. Jadi pemerintah akan ajukan lagi cara-cara intelijen untuk pemetaan. Termasuk memetakan siapa yang potensial untuk... Kan pemerintah hari ini dalam keadaan krisis dia pasti sudah berpikir Jokowi akan dipersoalkan ketika dia lengser nanti karena kebijakan ekonomi hari ini yang buruk, karena kebijakan sosial yang amburadul, karena kebijakan kesehatan yang tidak pro rakyat. Itu berarti kita mesti berpikir kalau Pak Jokowi lengser 2024, dia ada beban apa enggak? Para pendukungnya bilang nggak ada beban karena dia nggak akan terpilih lagi. Betul, dia tidak akan terpilih lagi. Tapi siapa yang jamin bahwa setelah Pak Jokowi lengser, 12 jam setelah dia lengser, kemudian ditangkap oleh KPK atau lawan politiknya ajukan kasus-kasus ini. Jadi dia mesti dari sekarang berpikir mendukung seseorang yang akan menyelamatkan dia, akan menutupi kesalahan-kesalahan kebijakan dia sekarang. Nah karena itu intelijen bekerja sejak sekarang kan. Ini poinnya begitu. Dari awal sebetulnya soal buzzer itu kan PDIP sendiri pernah ngomel. Ini istana lebih banyak ketemu buzzer daripada ketemu partai politik pendukung. Itu sinyalnya ada. Itu di media massa semua kita tahu. Akhirnya pemerintah ucap, oke kita akan bubarkan buzzer itu. Jadi sebetulnya pemerintah memang memelihara buzzer. Nah sekarang buzzer itu diaktifkan lagi untuk remapping oposisi. Remapping potensial social crisis yang akan dimotori oleh kampus, dimotori oleh suara-suara radikal kayak yang sedang kita bicarakan hari ini. Jadi itu soal biasa. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di publik sedang bekerja operasi intelijen, itu menunjukkan rejim ini memang dalam keadaan fatigue, dalam keadaan tapi Kak Rocky, potensial untuk kolaps itu. Kebetulan
Ya, di publik ini juga ada, baru-barusan isu ini juga mencuat lagi ya, setelah kemarin ya selain isu teroris, ISIS, radikal begitu, kemudian ada juga di kubu lainnya begitu. Jadi kayak ada dua kubu ini ya, satu memunculkan, wah teroris ini hati-hati, teroris, ISIS, HTI, radikal dan lain sebagainya. Di sisi lain ada isu PKI ini. Nah ini juga berkembang loh, ini menjadi blocking juga di masyarakat seakan. Ya blocking itu dibikin oleh aktor yang sama kan. Intelijen selalu lakukan hal yang sama. Ada yang melakukan informasi, yang melakukan disinformasi kan. Departemen I sama departemen D dikendalikan oleh orang yang sama. Karena itu buat mapping aja. Itu di mana-mana kita kenal tuh cara berpikir itu. Jadi kalau tiba-tiba ada semacam ketegangan, ya memang ketegangan itu dibuat untuk mengalihkan isu sambil memetakan ulang potensial siapa yang akan mendukung, siapa yang tidak mendukung. Nah, poin saya adalah dalam keadaan sekarang, itu berarti pemerintah bersiap-siap untuk melihat hal yang bahkan buruk gitu. Kan itu soalnya. Jadi kalau faktor ekonomi tadi diterangkan Syahganda soal dunia, komposisi makro politik dunia, ya pasti udah dianalisis bagaimana kegagalan diplomasi Indonesia nanti itu di mana akan gagalnya pada saat tertentu, bagaimana menentukan sikap antara pro Amerika atau pro Cina itu. Kan semua itu ada. Nah, untuk mengamankan itu, operasi intelijen bekerja lagi. Maka mulailah dicari-cari ini ke kampus UGM, kampus UI. Itu standar dari pemerintah yang tidak percaya diri begitu, bermain intelijen. Dan memang dia berhak untuk tidak percaya diri, karena dia memang tidak dipercaya oleh publik kan. Nah, kan itu dipakai survei, kan surveyor akhirnya disewa lagi surveyor untuk create issues atau untuk bantah isu lain. Tapi bukannya nanti akan menjadi kontraproduktif jika kemudian di masyarakat timbul anggapan bahwa pemerintah seakan-akan memberi ruang akan bangkitnya PKI begitu. Bukankah itu kontraproduktif atas dukungan publik? Itu ada batasnya itu. Kan di dalam teori penggunaan data intelijen itu nanti akan ditarik lagi kan setelah pemetaan selesai kan. Tapi bisa terjadi dia nggak bisa ditarik lagi karena berhadapan langsung atau bertemu dengan momentum pemburukan ekonomi. Nah, di situ konyolnya pemerintah. Nah, itu yang berlaku adalah rumus-rumus sosiologi, bukan lagi rumus-rumus intelijen. Kalau faktor objektif itu udah berlangsung, tabungan udah kosong dan pembatasan sosial berskala besar ini menjadi kebijakan yang menyebabkan second wave, itu artinya kemampuan intelijen berakhir ketika riots itu timbul karena faktor-faktor sosiologis. Nggak ada teori intelijen yang bisa mengendalikan faktor sosiologis. Dia bisa preempt, tetapi faktor sosiologis, objektif ekonomi itu tidak mungkin di-preempt, karena itu menyangkut infrastruktur dasar kehidupan sehari-hari, kebutuhan konsumsi. Nah, kita mau lihat misalnya, kan mestinya pemerintah, coba tiru misalnya Amerika itu polisinya, terus komunitasnya, tiba-tiba sadar bahwa mereka berlaku tidak adil pada sebagian masyarakat kulit hitam. Maka mereka berlutut. Kita mau lihat bagaimana misalnya Menteri Perekonomian berlutut di depan buruh karena telah membuat buruh susah dengan Omnibus Law. Presiden berlutut di depan rakyat Indonesia untuk mengatakan bahwa saya gagal untuk mengakarkan bangsa ini sehingga isu komunis masih tumbuh, isu ISIS segala macam masih tumbuh. Pemerintah tidak ingin berlutut. Jadi keadaan sekarang itu ada di dalam ya kondisi paling kritis secara psikopolitik, dan itu bisa dihuni oleh siapa aja. Iya. Nah, buzzer itu nggak peduli dengan soal beginian, dia cuma peduli uangnya masuk di kantongnya. Itu aja poinnya. Ya, aku pamit ya, aku mesti pergi. Oh, oke, makasih Kak Rocky. Ini selanjutnya ya. Salam ya, Ganda. Ini ada ini yang bocor. Oke Bang, hati-hati Bang. Sip. Minggu depan Kak Rocky jangan lupa. Iya bisa. Yoi. Bye. Bye. Hati-hati, pakai masker. Iya. Kak Syahganda melihatnya seperti itu bahwa memang ada kegelisahan di publik ini ya tentang wah apalagi ada tiba-tiba ujuk-ujuk ada tadi itu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila begitu ya yang tidak mencantumkan TAP MPR tentang larangan PK komunis dan lain sebagainya. Ini menimbulkan kegelisahan lah di sebagian publik ya. Seakan-akan memang ini memang ingin memberi ruang kepada komunisme. Seperti itu melihatnya Pak Kak Syahganda.
Ya, jadi gini, di dalam sebuah perubahan, sebuah transformasi, itu ada yang kita sebut riak-riak, ya. Ada yang kita sebut gelombang, wave, ya. Itu riak-riak. Karena orang-orang yang membuat riak-riak itu tidak mengerti tentang gelombangnya. Yang terjadi gelombang ini, itu yang saya sebut tadi, istilah-istilah kolaps itu. Jadi kalau orang masih berpikir hebat, nggak usah pakai PIH. Satu-satunya di dunia, hanya Jokowi yang mendapat kesempatan mengambil, membuat perpu menjadi dirinya itu setara dengan raja sekarang. DPR itu nggak perlu ikut campur, Jokowi yang menentukan seluruh budget, Salah anggaran ketik itu kan? pemerintah. Hah? Yang Nggak ada salah. yang salah ketik, itu perpunya begitu. Hmm. Perpunya itu adalah hanya perpres yang merubah-rubah anggaran negara sekarang. Sekarang udah 3 kali perubahan APBN Oh. ya selama apa ini. Jadi nggak ada, tidak diperiksa oleh BPK dan aparat hukum, ya, tidak ada pertanggungjawaban dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini udah seperti Soekarno buat dekret presiden tahun 59. Di dunia lain nggak ada pada saat seperti ini. Di dunia lain itu pemerintah-pemerintah bahkan sampai sekarang di Amerika itu Donald Trump masih harus menunggu approval untuk persetujuan cetak uang itu. Ya, di negara-negara lain juga begitu. Cuma di kita yang udah diambil Jokowi itu udah lebih tinggi daripada HIP, udah lebih tinggi daripada undang-undang omnibus law dan lain-lain, cipta kerja dan lain-lain. Nah, tapi kenapa dia ini gagal dan akan gagal? Karena itu saya bilang tadi, karena ini negaranya yang rubuh. Ini negara rubuh sekarang. Pelan-pelan orang nggak sadar. Bagaimana sejarah negara rubuh? Negara rubuh itu selalu terjadi biasanya satu karena perang. Yang kedua karena dia terlalu besar ngurusin negaranya. Yang ketiga model kayak di Spanyol ya zaman King Philips II itu negaranya gagal kebanyakan utang, nggak sanggup lagi dia membiayai dirinya. Jadi ciri-ciri negara gagal tuh saya lihat sekarang ini terjadi di Indonesia. Apa yang mau kita bicarakan soal riak-riak, soal HIP dan lain-lain itu hanya akan berlangsung sebentar. Yang sebentar lagi nanti terjadi mungkin 1-2 bulan dari sekarang itu orang-orang kelaparan akan turun ke jalan karena pemerintah hanya bisa ngasih ya 200.000, 300.000, nanti sampai ke RT dibagi-bagi. Coba kita Rahma ya, imagine ya, Anies Baswedan gubernur Jakarta menyatakan di Jakarta ini sekarang yang jatuh miskin total 3,75 juta jiwa. Itu dia bulan April. Bulan Mei dan Juni ini ya dia akan menjadi 5 juta jiwa karena yang minta bansos sekarang itu adalah 14 juta kepala keluarga. Kalau kalikan 3 maka kira-kira itu 4,2 atau 13, kalau kali 2, kalau kali 3 lebih ngeri lagi. Jadi katakanlah yang miskin ini akan menjadi 40 dan 50% penduduk di Jakarta. Ya, kamu bisa imagine kalau di Indonesia. Apakah Jakarta punya uang? Nggak ada yang bayar pajak sekarang. Paling pajak kendaraan bermotor. Pajak hiburan, pajak hotel, pajak mall, pajak tanah, apa semua ini kolaps. Nggak ada. Tidak ada aktivitas ekonomi yang bisa membuat pengusaha buat pajak. Bahkan sekarang orang-orang berpikir apakah dia sanggup menjalankan restoran dan mall. Karena apa? Karena operating cost-nya lebih besar daripada omset sekarang ini. Nah, situasi ini mungkin 2 bulan lagi akan mengantarkan Indonesia pada kerusuhan karena rakyatnya lapar. Ya, di desa-desa itu orang udah mulai cakar-cakaran. Kenapa Pak RT saya kebagiannya segini? Kenapa ini bukan ini? Kok yang dapat yang orang kaya? Kok saya bukan? Itu lama-lama jadi unrest, social unrest. Jadi saya berharap kita ya harus memberi kesadaran kepada bangsa ini. Ya, jangan lagi main canda-canda, rakyat lapar ini ada batasnya. Di Jakarta itu mungkin sebulan 2 bulan lagi rakyat lapar itu udah nggak peduli lagi. Kalau ada trigger model kayak di Amerika, George Floyd itu, ya itu waduh fatal. Mudah-mudahan itu nggak ada di Indonesia. Ya, sebenarnya tapi ini kalau Kak Henry melihatnya seperti apa? Karena sebenarnya kalau trigger itu sebenarnya sudah banyak loh di Indonesia ini trigger ya tiba-tiba ini naik. Tapi tampaknya kita masih sabar-sabar aja kok. Alhamdulillah masih sabar ya Kak Henry. Apa ada survei tentang kesabaran orang Indonesia menghadapi COVID ini?
Ya kalau sabar sih kita sabar kok. 3,5 abad dijajah POC aja sabar gitu. Jadi kalau sabar itu kita jagoannya lah. Tapi Nggak, Mbak trigger Rahma, juga banyak loh. Nanti ujuk-ujuk tiba-tiba lagi gini-gini dinaikin BPJS, lagi susah-susah. Jadi tapi kita tampaknya tetap tidak terpicu begitu ya. Alhamdulillah, seharusnya harus ya, disyukuri. ya itu harus disyukuri. Tapi menurut saya pemerintah juga jangan lama-lama ngetes kesabaran rakyatnya, gitu kan? Jadi segera saja diperbaiki. Nah, kalau kita lihat di COVID ini kan memang pertaruhannya adalah selesaikan COVID dulu atau kembali ke ekonomi lebih awal. Nampaknya pemerintah mengambil opsi yang kedua, kembali ekonomi lebih awal. Supaya mungkin banyak yang bisa mulai beraktivitas, sehingga keuangan keluarganya juga kembali. Nah, tapi kan permasalahannya nggak cuma itu, Mbak Rahma. Permasalahannya ada kepercayaan juga yang sedang coba untuk dinaikkan oleh pemerintah. Pada saat Pak Jokowi tanda tangan tapera misalnya, kan itu sebetulnya niat baik kan. Cuma memang waktu dan pembiayaannya tidak sesuai dengan kondisi gitu. Jadi artinya kas negara kan juga lagi nggak enak untuk membuat sebuah program yang baru. Nah, tapi hal itu ditanggapinya juga dengan nggak terlalu heboh oleh masyarakat, tapi masyarakat nggak percaya juga apakah program itu bisa realisasi atau tidak. Bahkan lagi kita berusaha untuk menaikkan kepercayaan kepada masyarakat, kepada pemerintah, tiba-tiba pemerintah kembali ke lagu lama bahwa pemindahan ibu kota akan diteruskan. Nah, kayak gitu-gitu itu menurut saya yang Nah itu nggak ternyata tapi hanya menjadi trigger untuk masyarakat Indonesia yang mengatakan terserah saja, tapi tidak ya. Mungkin Kak Syaganda nih. nggak sekarang buat apa ya pemerintah mencoba untuk melihat seberapa jauh masyarakat sabar, kan nggak juga. Gini loh, kan sekarang sudah mulai terlihat banyak sekali orang yang rasional. Yang paling baru Tompi misalnya, dia marah juga pada saat melihat tagihan listriknya ikutan naik. Tapi yang setia jadi buzzer ya udah, jadi buzzer aja terus-terusan. Toh jadi buzzer itu adalah profesi yang paling aman saat ini di Indonesia. Baik. Penghasilan ada terus, tapi tidak tersentuh hukum. Jadi artinya kebal hukum ya. Mudah-mudahan saya salah ya Pak polisi. Itu Mbak Ini Rahma. Kak Saya Syaganda tuh kalau ditanya tentang kesabaran itu juga jadi jadi ngelus gak sabar. dada, jadi ngomongnya juga pelan-pelan gitu. Kemarin kan ya ini maaf ya, sekalian curhat. Coba kasus Novel Baswedan. Apakah pantas seperti itu? Kemudian alasan yang diberikan oleh aparat juga seolah-olah tuh masyarakat tuh bodoh semua kali. Iya aja gitu dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh para penegak hukum yang di sana. Ya apapun itu kan kita nggak bisa apa-apa. Mereka kan penegak hukum. Kita paling cuma bisa ketawa aja, berdoa mudah-mudahan penegakan hukum di Indonesia lebih baik lagi gitu kan. Ini menarik ini. Rahma mau nanya apa lagi tentang kesabaran ini? Saya juga udah mulai tertekan Ini mungkin sekarang. saya menarik ini Kak Syaganda tadi kata Kak Henry ya, bahwa sebenarnya trigger itu udah banyak. Kita bandingkan di Amerika hanya karena satu kejadian ketika George Floyd langsung memicu, tapi di Indonesia begitu banyak kejadian. Yang terakhir ini kejadian yang sebenarnya sangat menyentuh rasa keadilan juga begitu. Sama halnya dengan ini, ketika kasus disiram air keras tadi disebut oleh Kak Henry Satrio. Tuntutannya saja 1 tahun begitu ya. Alasannya karena tidak sengaja. Ini sebenarnya menyentuh rasa ketidakkeadilan dan juga akal sehat sebenarnya ya Kak Syaganda. Tapi tampaknya beda orang Amerika dengan Indonesia. Kita hanya mencuat tagar terserah saja begitu kan. Nah ini tampaknya memang kita punya batas kesabaran yang cukup tinggi. Ya, kalau orang Jawa itu falsafahnya setahu saya kan ngalah, ngalih, ngamuk. Ya, jadi dia memang ngalah, ngalih dulu. Jadi ada transisi baru ngamuk. Tapi jangan heran di Indonesia ini pernah terjadi saling bunuh 2 juta orang meninggal. 2 juta itu salah satu terbesar di dunia saling bunuh. Ya, kasus 65 66.
Jadi jangan dipikir bahwa Indonesia ini tidak ada tragedi-tragedi. Jadi jangan kita ya salah memitigasi sehingga kita akan mengalami suasana yang kembali seperti tahun 65 66. Nah, kalau misalkan kita lihat situasi kenapa ini kita keperangkap. Jadi gini Mbak Rahma, jadi ini negara-negara yang bertahan sekarang yang dia itu kaya raya, satu seperti Amerika, dia punya uang, dia bisa cetak uang. Negara-negara Eropa seperti Belanda itu dia punya SWF, Sovereign Wealth Fund. Dia 7 tahun nabung di Bank Eropa, ya. Kemudian Kuwait itu punya Sovereign Wealth Fund. Kita ini yang punya, kita punya utang terus, utang. Nah sekarang kita mau pinjam udah nggak bisa. Kita buat bond, nanti jadi junk bond yang ketawa-ketawain orang karena bond kita ini untuk dibandingkan sama India, Meksiko, Brazil itu kita bunganya 7,22%. Ya tempat lain tuh masih 6,6. Kalau negara-negara maju itu bisa minus. Jepang 0% bunganya. Jadi kita ini udah menuju kepada junk bond. Kedua, yang orang nggak sadar ini yang dihantam ini namanya supply side dan demand side sekaligus. Kalau yang dihantam tuh demand side zaman 1930 atau tahun 98 itu kemudian muncul namanya teori-teori ekonomi Keynesian ya di mana negara itu menggelontorkan uang untuk membangkitkan ekonomi. Kalau sekarang ini dua-duanya supply side-nya itu hancur juga. Supply side itu pabrik-pabrik hancur maupun supply chain hancur. Apa yang terjadi ya? Coba lihat ya, di Amerika pabrik-pabrik garmennya kemarin dia melakukan redesign factory, pabrik-pabrik. Di Indonesia susah karena pabrik-pabrik kita ini ya, saya pernah jadi komisaris di perusahaan garmen dengan 5.000 karyawan ya, saya pernah komisaris. Itu jarak-jarak pekerja garmen itu jarak-jarak nggak setengah meter, cuma mesin jahit kecil ya, itu mereka nggak bisa lagi diatur. Kalau dia diatur dibuat jadi jarang, itu pabriknya itu dia cost operatingnya nggak sanggup. Nah, karena apa? Karena kita bukan berbasis value added. Kalau di luar negeri dia berbasis pada value added, ya harga tinggi nanti dia tinggal ganti robot. Makanya sekarang negara-negara maju ya ketika kesulitan melakukan redesign pabrik dengan social distancing dan physical distancing, mereka masuk ke automation. Ya, di Indonesia gagal di situ. Jadi kita supply gagal. Ya, kecuali pertanian yang orang bisa sambil jarak jauh sama-sama nanam padi. Kalau yang lain nih pabrik-pabrik apa mati semua. Nah, jadi saya mau bilang ini kita ini supply side-nya hancur, demand side-nya hancur, utang kebanyakan, kampungnya Jokowi Solo udah nggak bisa bayar listrik, ya udah jelas kan? Kita lihat sendiri, kampungnya Anies Baswedan, orang-orang kaya di pantai di pantai Jakarta itu kena rob 2 meter, udah semua orang udah tahu, ya robnya itu bisa menghancurkan semua rumah di pantai utara Jakarta. Tapi kan Anies juga nggak punya uang sekarang untuk membentengin itu. Ini situasinya, orang nggak percaya bahwa ini negara bakal kolap, nggak percaya. Bagaimana sebuah kota Solo yang presiden itu adalah bekas wali kotanya, nggak bisa bayar listrik sekarang. Gubernur-gubernur sekarang udah nangis. Nggak bisa bayarin rumah sakit. Udah pada stres. Sampai kapan? Nanti orang-orang sampai kapan nggak bisa berobat dan nggak bisa makan? Itu aja hitungan-hitungan kita. Nah, di dunia, saya kasih tahu 2 contoh itu, di negara Yahudi yang paling keras kepala, itu terjadi perdamaian antara Benjamin Netanyahu dengan si Ben Gantz. Ben Gantz ini sama Benjamin Netanyahu 20 tahun berantem. Sekarang damai demi COVID-19. Di Afghanistan, Taliban, markasnya teroris kata semua orang, itu sudah damai antara si Ashraf, presiden sekarang, dengan Taliban yang 25 tahun berantem. Nah, di kita kan enggak seperti oposisi Jadi, sama solusinya gimana dong? Solusinya apa ini Kak Saganda? Kita harus berdamai dengan siapa maksudnya Jokowinya? Kalau saya Kan harus Prabowo mengidentifikasi siapa saya. Saya ini kan oposisi, ya kan? Kalau saya sebagai oposisi, saya tahu persis bahwa yang merasa dirinya oposisi di Indonesia ini itu dari perkataannya Mahfud MD dulu waktu Pilpres, itu berarti dari Aceh sampai Jawa Barat. Minimal dari Aceh sepanjang Sumatera sampai Jawa Barat itu adalah masyarakat seperti saya tidak suka dengan Jokowi, quote tidak suka dalam pengertian tidak menerima kepemimpinan dia. Apa yang saya sarankan kepada mereka? Pertama saya menyarankan kepada pemerintah
Ya kalau mau sekarang lah pikirkan persatuan nasional. Sila ketiga Pancasila. Jokowi, kamu sekarang saatnya berpikir persatuan nasional. Ya, pulangkan Habib Rizik, bebaskan si Habib Harmid, bebaskan Said Didu, jangan dikasih perkara-perkara yang melanggar demokrasi, bebaskan Din Samsudin, Profesor Din Samsudin diajar terus di ITB dari Majelis Wali Amanah, semua tersangka kayak Gisjana dan lain dihapus semua, itu yang kemarin kasus Pilpres. Kemudian tidak ada lagi organ-organ teror ya yang menteror wartawan Detik, menteror mahasiswa dan lain-lain, itu udah dihilangkan, masuk persatuan nasional. Itu kalau kita mau bantu melawan COVID, karena COVID ini lebih berat daripada permusuhan antara oposisi dengan rejim. Tapi di segitiga Jokowi ini, maka saya menyarankan kepada teman-teman oposisi, contohlah itu ada di Mesopotamia, di pinggiran Sungai Tigris antara Irak dan Syria, karena di perang terus. Di sana mereka membuat namanya People's Economic of Mesopotamia. Jadi saya berharap kepada seluruh rakyat yang merasa dia tidak sejalan dengan Jokowi, selamatkan diri kamu dari kelaparan dan kemiskinan, buatlah kooperasi dan kooperasi yang bisa menyelamatkan diri kamu. Baik, ini Kak Henry, sisa waktu 4 menit, silahkan sekaligus closing statement. Memang apakah salah satu solusi yang perlu ini adalah rekonsiliasi ya, rekonsiliasi bangsa ini menurut Syah Ganda? Jadi kalau saya gini Mbak Rahma, saya nggak sedahsyat Bang Ganda lah yang mengatakan Indonesia akan hancur. Kita guncang, iya, akibat COVID ini. Pemerintah gagap, ya. Masyarakat juga ikut-ikutan gagap, ya. Tapi saya rasa the new normal yang kemudian diartikan sebagai kebiasaan baru atau tatanan kehidupan baru atau apapun itu memang harus dilaksanakan bukan semata-mata akibat dari COVID, tapi dilaksanakan semata-mata karena ada semangat perbaikan untuk Indonesia. Yang namanya ujian, kemudian nilainya tadi sudah keluar, gitu ya. Kan pastinya untuk lulus dan meninggalkan legacy yang baik, pemerintah harus melaksanakan perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi. Apa saja ya perbaikan-perbaikan di bidang ya pembangunan, bukan hanya ekonomi. Apa saja yang harus diperbaiki? 4 hal tadi. Prioritas, benerin prioritasnya. Kalau nggak harus pindah ibu kota ya nggak usah. Terus kemudian perbaiki lagi koordinasi antara pusat dan daerah. Benar-benar pastikan daerah dan pusat memiliki satu visi yang sama untuk membawa Indonesia maju. Bagaimana dengan perlakuan perbaiki komunikasi dan mendengar. Kenapa? Bagaimana dengan perlakuan terhadap oposisi tadi Kak Henry, ya misalnya memulangkan Habib Rizik tadi kata Kak Syahganda, kemudian yang tersangkut kriminalisasi ya seperti Said Didu begitu tersangkut masalah pidana karena mengkritik. Nah ini dikurangi. Apakah ini juga merupakan salah satu cara untuk menggalang persatuan begitu dengan oposisi? Saya sudah sering katakan Pak Jokowi ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Setiap pemimpin kan punya ciri khasnya. Nah, Pak Jokowi ini memang ciri khasnya adalah pembangunan infrastruktur. Memang konsentrasinya ke sana. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan-pembangunan yang bisa disentuh, yang terlihat oleh mata. Itu adalah concernnya Pak Jokowi. Maka pembangunan-pembangunan yang tidak terlihat oleh mata, seperti pemberantasan korupsi, penegakan HAM, demokrasi, memang tidak jadi perhatian utama dia. Mungkin ada perhatiannya, tapi karena komunikasinya juga buruk, akhirnya ya lebih kecil terlihat perhatian dibandingkan infrastrukturnya. Baik, ini jadi kalau tadi, sebentar, tadi kalau Bang Ganda menyatakan hal-hal persyaratan tadi yang disebutkan, saya nggak yakin pemerintahan Jokowi akan put attention ke sana karena dari alasan yang tadi saya katakan. Tapi kalau kita harus percaya, ya harus percaya. Kalau saya sih memilih untuk menikmati Jokowi, kan saya sudah menyatakan itu di acara Mbak Rahma sebelumnya. Kita lanjutkan lagi aja ya minggu depan ya. Ini selesai biar memang sengaja ini kita diskusinya kita sambung lagi minggu depan ya. Terima kasih nih Kak Henry. Hari Satria. Apa minggu depan? Nanti kita call-callan ya.
Tergantung ini. Ya, sampai ketemu minggu depan Kak Syahganda ya. Nanti Sampai kita jumpa tahu. Bang Ganda. Yo, baik, terima kasih. Ya, demikian tadi ya pemirsa atau perbincangan kita. Rupanya seru juga ya, meskipun melalui Zoom. Karena memang saya masih belum terbiasa ya, saya lebih suka ketemu langsung sebenarnya. Tetapi ini tadi lumayan juga diskusi kita, yang pasti kita akan lanjutkan lagi nanti minggu depan. Jadi nantikan terus ya Seharinya Berita atau Sarita di Realita TV. Sampai jumpa.